Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijatul Kubra, pendamping atau istri dari manusia yang paling mulia, junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah wanita yang menjadi figur bagi setiap ibu di alam semesta ini, bagaimana keibuan beliau terhadap anak-anaknya. Dan dialah Sayyidatuna Khadijah, figur bagi seorang istri yang ada di alam semesta ini. Bagaimana dia menjadi seorang istri yang sejati, seorang istri yang penuh dengan kasih dan sayang, seorang istri yang taat, seorang istri yang ikut andil membantu perjuangan suaminya, yaitu Nabi Muhammad. Dialah wanita yang patut dijadikan figur bagi wanita-wanita yang berada di alam semesta ini, di dalam segi mujahadah dan pula ibadahnya. Bagaimana Sayyidatuna Khadijatul Kubra ikut andil di dalam berjuang, bagaimana beliau menenangkan hati suaminya baginda Nabi Muhammad, dan bagaimana beliau membela fitnah-fitnah, hal-hal yang keji yang tertuju kepada sang suaminya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pula dialah figur di dalam kewanitaan yang sejati bagi setiap wanita yang berada di alam semesta. Sayyidatuna Khadijatul Kubra yang dikenal di zaman jahiliyah sebagai seorang perempuan yang tajirah, kaya raya, pedagang, pembisnis, pengusaha, dan pula beliau syarifah yang artinya terhormat. Di zaman jahiliyah sudah terkenal bahwa Sayyidatuna Khadijah wanita yang terhormat, yang tidak pernah melakukan hal-hal yang dilakukan oleh kaum jahiliyah dahulu kala. Ternyata wanita tersebut sudah Allah persiapkan untuk menjadi istrinya junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga datang khabar atau kabar kepada telinga Sayyidatuna Khadijatul Kubra bahwa ada seorang laki-laki di kota Mekah yang mempunyai sifat kejujuran yang begitu hebat, sifat amanah, dan mempunyai akhlak yang begitu mulia. Laki-laki tersebut bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kala Sayyidatuna Khadijatul Kubra mendengar bahwa ada seorang laki-laki Quraisy yang dimana laki-laki tersebut du amanatin wa akhlaqin wa adab, laki-laki tersebut mempunyai sifat amanah yang begitu hebat, akhlak yang begitu mulia, adab yang begitu terpuji, yang bernama Muhammad. Sehingga tak kala kabar tersebut sampai kepada Sayyidatuna Khadijah, timbullah di dalam hati Sayyidatuna Khadijatul Kubra
ingin mengenal tentang sosok laki-laki tersebut, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam diajak kerja sama untuk berdagang. Karena Sayyidatuna Khadijatul Kubra mengetahui bahwa amanah laki-laki ini begitu luar biasa, sehingga kata Sayyidatuna Khadijatul Kubra, apabila engkau membawa barang ini dan menghabiskan barang ini, akan aku berikan 2 kali lipat lebih daripada yang lain. Membawa dagangan dari Sayyidatuna Khadijatul Kubra untuk dijual ke kota Syam. Lalu Sayyidatuna Khadijatul Kubra memanggil budaknya yang bernama Maisarah untuk menjadi teman terhadap Nabi Muhammad di dalam berdagangnya menuju kota Syam. Karena Sayyidatuna Khadijatul Kubra yakin dengan amanahnya yang begitu hebat, akhlaknya, adabnya, dan keistimewaan yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra yakin dengan 1000% akan mendapat keuntungan, keberkahan melebihi yang lain-lainnya. Maka Sayyidatuna Khadijatul Kubra berani memberikan keuntungan 2 kali lipat terhadap baginda Nabi Muhammad melebihi yang lain-lainnya. Lalu ditemani oleh Maisarah, budak daripada Khadijatul Kubra, Ummuna Kubra, untuk berjalan berdagang ke kota Syam. Berjalanlah baginda Nabi Muhammad dengan membawa dagangan Sayyidatuna Khadijatul Kubra yang ditemani oleh Maisarah. Di dalam perjalanan tersebut, Maisarah, budaknya Sayyidatuna Khadijatul Kubra, menemukan banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi kepada sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya, tidaklah berjalan di atas terik matahari kecuali awan tudilluhu, awan menaungi atau memayungi di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah duduk di salah satu tempat di mana di dekat tempat Nabi Muhammad duduk apabila ada pohon-pohon kecuali pohon-pohon tersebut raki'an, memberikan hormat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad, sehingga sampai ke kota Syam. Dagangan tersebut laris manis di tangan baginda Nabi Muhammad. Lalu kembalilah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Syam ke kota Makkah Al-Mukarramah dengan dagangan dan pula keuntungan yang berlipat ganda. Disitulah Sayyidatuna Khadijatul Kubra melihat bagaimana amanah, kecerdasan dan kepintaran di dalam berdagang, karena Nabi Muhammad berdagang. Di situ menyaksikan Sayyidatuna Khadijah kecerdasan, amanah, kepintaran seorang laki-laki yang bernama Muhammad di dalam berdagang. Semakin terheran-heran Sayyidatuna Khadijatul Kubra terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu keesokan harinya dipanggillah Maisarah oleh Sayyidatuna Khadijatul Kubra untuk membawa kabar atau apa yang terjadi di dalam perjalanan tersebut. Tak kala engkau berdagang dan berjalan ke kota Syam bersama Muhammad. Lalu sang budak tersebut yang bernama Maisarah menceritakan begitu banyaknya keajaiban-keajaiban yang terjadi. Wahai tuanku Khadijatul Kubra, kata Maisarah, diceritakan tentang awan yang menaungi panasnya terik matahari,
terhadap sosok baginda Nabi Muhammad. Lalu diceritakan tentang bagaimana kepintaran dan kecerdasan Rasulullah di dalam berdagang dan pula menarik para pembeli sehingga dagangannya laris dan manis. Disitulah rasa ketertarikan Sayyidatuna Khadijatul Kubra begitu besar terhadap junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Sayyidatuna Khadijatul Kubra meminang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu diterima pinangan tersebut oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kala itu umur Rasulullah berumur 25 tahun dan Sayyidatuna Khadijatul Kubra berumur 40 tahun. Terjadilah pernikahan. Lalu disitulah Sayyidatuna Khadijatul Kubra lebih banyak menyaksikan keajaiban-keajaiban dan kemuliaan-kemuliaan yang ada pada diri baginda Nabi Muhammad ibn Abdillah, sehingga beliau datang kepada paman tak kala itu min ahlil kitab yang paham tentang Taurah, yang paham tentang Taurah. Disitulah ada bisyarah-bisyarah, kabar-kabar bahwa suamimu akan menjadi orang yang mulia, bahwa suamimu akan menjadi nabi akhir zaman, izdada mahabbatan lahu, bertambah cintanya kepada Rasulullah. Bahkan beliau yang menaungi Rasulullah, bahkan beliau yang menyemangati baginda Nabi Muhammad ibn Abdillah, bahkan beliau yang bikin tersenyum Rasulullah tak kala Rasulullah sedih. Sampai lahirlah 7 anak dari seorang ibu yang bernama Khadijatul Kubra, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Fatimah, Zainab, Qasim, Abdullah, Qasim, Abdullah, Ibrahim. Ibrahim min Mariyatil Kibtiyah, lahir dari Sayyidatuna Khadijatul Kubra 6 anak. Ibrahim dari ibunda yang bernama Mariyatul Kibtiyah, sehingga diutus junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan pula menjadi rasul. Disitulah semangat yang begitu tinggi yang diwujudkan dan diperlihatkan oleh Sayyidatuna Khadijatul Kubra terhadap junjungan besar kita Nabi Muhammad, dan dukungan yang begitu besar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kala Nabi Muhammad di Gua Hira, datang malaikat Jibril dengan bentuk yang begitu besar, dengan rupa yang aslinya, untuk membawa wahyu, yang dimana wahyu yang pertama diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu kata Nabi, "Ma ana biqari", aku tidak bisa membaca, karena nabiyil ummi, nabi itu nabi yang tidak bisa menulis dan pula tidak bisa membaca. Tapi tak kalah menyampaikan wahyu-wahyu ilahiyah, firman-firman Allah, beliau sampaikan dengan lantang fasih, luar biasa. Nah, ini salah satu mukjizat baginda Nabi Muhammad. Jikalau Nabi pintar menulis, jikalau Nabi pintar membaca, maka orang-orang tidak akan percaya bahwa Al-Quran, akan mengatakan bahwa Al-Quran karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu turun Rasulullah dari Gua Hira dengan keadaan
berkeringat ya, tegang. Lalu berkata, ya Khadijah, zamiluni zamiluni dathiruni dathiruni, selimuti aku wahai Khadijah. Tegang Nabi Muhammad ya, kaget gitu ya, kaget. Disitulah Sayyidatuna Khadijah yang mendorong baginda Nabi Muhammad, yang mengayomi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dialah wanita yang patut mendapati juluki wanita yang termulia di muka bumi. Dialah seorang istri yang patut dijadikan figur bagi setiap istri-istri yang berada di alam semesta ini, karena dialah seorang perempuan yang mempunyai jiwa yang begitu sabar, kesabaran yang begitu hebat, keikhlasan yang begitu mulia untuk menyokong, mendorong perjuangan dakwah baginda Nabi Muhammad. Khadijatul Kubra, wanita yang terhormat di zaman Zahiliyah di kota Mekah Al-Mukarramah. Siapa orang Mekah yang tidak mengenal Khadijatul Kubra? Dialah wanita dumaling yang mempunyai limpahan harta, usaha bisnis. Tapi lihat, setelah Rasulullah mendapat wahyu, dialah pertama kali wanita man aslamat bil Islam, yang telah masuk Islam. Di dalam Islam dengan ittifaq banyak pendapat para ulama bahwa pertama kali yang masuk ke dalam Islam Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Sayyidatuna Khadijatul Kubra, manusia yang pertama kali masuk Islam, manusia yang pertama kali beriman kepada Allah, manusia yang pertama kali beriman kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad. Tidak bertele-tele, tidak meragukan lagi. Tak kala suaminya mendapatkan wahyu, Sayyidatuna Khadijatul Kubra yang merangkul, yang mendorong, memberikan spirit, menaungi sebagai naungan terhadap Rasulullah, yang mendinginkan jiwanya junjungan besar kita Nabi Muhammad. Dan dialah wanita yang langsung beriman kepada Allah dan pula beriman kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad. Dan pula dialah wanita yang telah merelakan kekayaannya untuk Islam. Dialah wanita yang merelakan kekayaannya untuk sang suaminya, yaitu baginda Nabi Muhammad, demi menyokong dakwah, demi menyokong kemajuan Islam, demi menyokong syiar Islam. Semua hartanya diberikan kepada Rasulullah untuk perjuangan Rasulullah demi menjalankan syariat Islam. Rela miskin demi baginda Nabi Muhammad, rela hilang martabatnya yang dahulu kala ia terpuji di kota Makkah, dijunjung tinggi, disanjung, tapi dia relakan itu semua demi junjungan besar kita Nabi Muhammad. Beliau relakan junjungan dari lisan-lisan manusia, dan beliau relakan semua hartanya untuk menjunjung tinggi agama Allah yang dibawa oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rela hidup sederhana bersama junjungan besar kita Nabi Muhammad. Berapa banyak ada ya yang dilontarkan oleh orang-orang kafir Quraisy, beliau tetap teguh, tetap menjadi naungan terhadap suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga akhir hayatnya
beliau perjuangkan dan beliau pasrahkan segala-galanya untuk junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dialah Sayyidatuna Khadijatul Kubra, seorang perempuan yang mendapatkan salam dari Allah Dzul Jalali wal Ikram melalui malaikat Jibril. Lalu Jibril menyampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad bahwa Allah menyampaikan salam kepada Khadijatul Kubra radhiyallahu anha wa radha anna biha. Mudah-mudahan Allah tidak haramkan kepada kita keberkahan Ummunal Kubra Khadijah, dan Allah jadikan wanita-wanita muslimah bagaimana mereka bisa meniru bagaimana akhlak perjuangan setia pengorbanan yang dicontohkan oleh Sayyidatuna Khadijatul Kubra terhadap setiap wanita muslimah sampai akhir qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin.